سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. Kembali di pada salah satu hari yang kegiatan dimana pada malam hari ini kembali kita mau sedikit membaca dan memahami kitab atau penangan urutan yang dimana kitabnya judulnya adalah tahun tahun Rasulullah adalah kunci berpikir kunci berpikir artinya apa? Kita diajarkan bagaimana supaya bisa berpikir dengan benar. Begitu juga ketika kita berdiskusi dengan orang yang sering mempertanyakan persoalan keberadaan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Supaya tidak salah mengerti, maka kita tidak perlu belajar bagaimana caranya bisa mengambil konsep atau tidak berarti jadi kita bisa bagaimana cara bisa berpikir dan salah pertanyaannya dalam proses berpikir bumi beserta segala yang dimana tujuannya adalah di antara itu memperkaya hati menambah kekuatan dibanding seseorang. Alhamdulillah, dua minggu lalu kita sudah belajar tadinya. Tidak apa-apa yang sedikit. Mukadimah pendahuluan. Mukadimah artinya pendahuluan. Di ilmu dalam ilmu dalam bidang al-fahmi dalam ya dan untuk yang pembahasannya dan faedahnya manfaatnya dari mempelajari undang-undang pertama jadi ilmu dengan tidak bisa mengetahui kaifiyatul munawwar cara munawwar berpikir dengan ilmu dengan ilmu munawwar itu kita bisa mengetahui cara pikir yang dimana cara berpikir itu membangun atau menjelaskan ada apa itu
dari sesuatu yang salah. Masih kita baca di atas ya. Ya, tidak jadi. Ilmu munasabah ini adalah ilmu munasabah adalah ilmu yang dimana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui, kita bisa mengetahui cara berpikir kembali menjelaskan yang dapat menjelaskan sesuatu dari dua kesalahan. Itu benar-benar yang ilmu moral adalah dengan ilmu itu kita bisa mengetahui cara berpikir yang dimana cara berpikir itu dapat menjelaskan sesuatu yang salah, ya, ya. Kalau kita mau tahu tidak perlu berpikir yang salah, berpikir yang benar, maka perlu belajarnya. Ya. Walilzam al-fasl ilzam al-fasl membaca. Kalau begini kedengaran. Jadi ilzaman al-khasmi membantah lawan debat atau lawan berpikir. Kalau ada orang ditemani berdebat, maka perlu juga kita tahu cara berdebat, melawan atau membantah orang yang kita debat. Apalagi kalau orang yang kita debat itu salah dalam berpikir. Maudu'uhu, pembahasannya. Nomor dua, pembahasannya. Ia yaitu
Al-Bahisatul Kulliyah, pembahasan kuliah. Ada namanya dalam ilmu munazarah, namanya pembahasan kuliah. Apa itu kuliah? Secara simpel bisa pahami, kuliah itu adalah pembahasan yang dimana menunjukkan satu kata menunjukkan banyak sesuatu. Contohnya, contohnya ya, satu kata menunjukkan banyak sesuatu. Makhluk, kata makhluk. Perhatikan, kata makhluk. Dalam kata makhluk itu ada berapa yang bisa kita pahami masuk dalam kategori makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, apalagi oksigen, udara, ya itu mak makhluk. Kenapa dikatakan makhluk? Karena cipta itu namanya kuliah, pembahasan kuliah. Nanti kita bahas tersendiri. Min haitsu ta'alifiha dari segi penyusunannya wa tawjihiha dan bentuk-bentuknya. Terus yang ketiga, tamratuhu, apa faedahnya atau manfaatnya mempelajari ilmu munazarah. Dia al-hismatu adalah melawan atau menjelaskan anil khata'i dari kesalahan berpikir. Antil kal mabahisi dari sudah kesalahan berpikir dari pembahasan-pembahasan tersebut. Yang mana itu pembahasan tersebut yaitu kata kuliah tadi. Jadi ada modulnya kuliah, banyak pembagiannya di situ. Banyak orang salah dalam memahami kata kuliah, mabahithul kuliah. Jadi faedahnya adalah supaya kita bisa menjelaskan atau melawan atau istilahnya apa istilahnya membantah sesuatu yang salah dari pembahasan-pembahasan kuliah. Yang mana dibilang itu kuliah, nah, ada nanti pembahasannya tersendiri. Yang mana dibilang kuliah. Contohnya itu tadi, salah satu pembahasan kuliah adalah kata ini, jeans, kata jeans. Jeans itu jenis. Makhluk itu adalah jenis. Jadi kalau saya bilang makhluk, apa yang termasuk dalam kategori jenis makhluk? Ah, manusia, hewan, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, oksigen, udara, air, dan lain sebagainya. Banyak orang salah dalam berpikir atau membahas atau meneliti hal-hal tersebut. Terus faslun, satu pasal. Fi bayanil munazarati. Fi bayani, dalam menjelaskan al-munazarati. Apa itu al-munazarah? Jadi artinya al-munazarah. Jadi ya kita mau jelaskan dulu apa itu dimaksud dengan berpikir. Lamma kana al-ghardu, adapun tujuannya, adapun tujuannya min hadzal fanni,
Adapun tujuannya min hadzal fanni, dari pelajaran ini, apa tadi tujuannya? Menjelaskan, itu berada dalam definisinya tadi. Sesuatu dari sebuah kesalahan dalam berpikir. Adapun tujuannya pelajaran ini ialah ma'rifatu, mengetahui, mampu mengetahui kaifiyatul munazarati, bagaimana cara berpikir. Ya lazimu, yang dimana ketika kita berpikir itu ya lazimu, wajib, qabla kulli syai'in, sebelum mengetahui sesuatu, wajib sebelum mengetahui sesuatu, qabla kulli syai'in, bayanun, menjelaskan, bayanu, menjelaskan, haqaiqil alfaz, hakikat hakikat lafaz lafaz, hakikat hakikat la lafaz. Jadi sebelum kita mengetahui sesuatu, maka perlu kita mengetahui apa hakikatnya sebuah lafaz yang kita mau tahu. Contoh, kalau saya bilang makhluk, maka perlu dulu ditahu apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan makhluk. Perhatikan kesimpulan. Jadi kalau kita mau tahu itu apa saja yang dimaksud makhluk, maka perlu kita tahu dulu apa hakikatnya yang dimaksud makhluk, atau apa definisinya, atau apa artinya. Apa artinya makhluk? Yang sesuatu yang diciptakan. Berarti kalau bilang sesuatu yang diciptakan, kita sudah mengetahui hakikat dari kata makhluk. Apa hakikatnya tadi kata makhluk? Sesuatu yang bisa kita bayangkan. Maka yang terlintas di pikiran kita kalau kita bilang makhluk adalah sesuatu yang diciptakan, semua yang diciptakan yang ada di muka bumi ini dan alam semesta. Isi-isinya itu berarti makhluk. Jintomang, genderuwo, pocong, apa lagi? Kuntilanak, sudais, siapa lagi? Ustad, mobil, motor, apa lagi? Ah, songkok, manusia, malaikat, benda hidup, benda mati. Apa? Gajah. Apa kita bilang? Apa kita bilang? Apa bilang tadi? Nak? Raja, raja. Oh, raja, namanya orang. Nah, itu semua adalah Kenapa kita bisa tentukan itu? Karena kita tahu hakikatnya kata makhluk. Apa hakikatnya kata makhluk? Sesuatu yang berarti kalau ada sesuatu yang tidak diciptakan, berarti bukan apa sesuatu yang tidak diciptakan? Allah. Paham? Apa nama lainnya? Kalau bukan makhluk, Khalik, yang menciptakan. Karena pasti kalau kita bilang menciptakan, yang menciptakan berarti ada yang diciptakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang diciptakan, berarti ada yang mencipta. Ada HP, ada HP. Berarti ada yang buat Ada pembuat HP, tapi tidak ada HP-nya. Bisakah dia dikatakan pencipta? Tidak ditahu. Pencipta. Kau yang bikin HP. Mana HP yang kau bikin? Tidak ada. Bagaimana caranya? Makanya di dalam surah An-Nas, Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil malikin ilahin
Min syarril seterusnya. Apa artinya kul a'udzu birabbin nas? Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Apa makna yang terkandung dalam kata Tuhannya manusia? Dia yang mengatur, dia yang menciptakan. Ya, kenapa dikatakan Tuhannya manusia? Karena menciptakan manusia. Kalau ada manusia berarti ada pencipta. Siapa? Oh, sampai di sini paham? Atau pura-pura paham? Ada yang pura-pura paham? Jadi sebelum mengetahui sesuatu, maka perlu kita pahami hakikat sesuatu. Kalau saya bilang makhluk, apa itu makhluk? Cari dulu definisinya makhluk. Baru kita tahu apa saja yang dimaksud dengan makhluk. Paham ya? Kalau saya bilang buku, maka cari dulu definisinya buku. Yang mana yang dimaksud buku? Buku adalah susunan lembaran kertas yang dijilid. Kalau saya bilang begitu, berarti semua susunan lembaran kertas yang dijilid bukan julid. Kalau julid itu nyer ya. Ada orang Makassar tahu nyer ya? Kepo itu julid. Nah, semua susunan kertas lebih dari satu, lebih dari dua dan tiga baru dijilid, maka dinamakan buku. Kalau ada kertas disusun saja tapi tidak dijilid, apakah itu masuk dalam kategori buku? Tidak, karena saya bilang tadi dijilid, disatukan. Jadi kalau ada susunan kertas saja tidak dijilid berarti bukan buku. Kenapa kita bisa tahu begitu? Karena kita tahu hakikatnya kata buku itu. Jadi sebelum mengetahui sesuatu apa tadi? Sebelum sebelum mengetahui sesuatu maka perlu kita tahu hakikat sesuatu yang kita mau cari tahu. Paham ya? Bayani haqa'iqil alfaz, bayan menjelaskan hakikat alfaz, lafaz-lafaz. Allati yang lafaz-lafaz itu yahtaju membutuhkan ilaiha kepadanya al-munazara, pemikiran yang membutuhkan pemikiran atau butuh untuk dipikirkan. Jadi ada kata yang perlu dipikirkan, perlu diteliti. Sebelum kita teliti, maka pahami dulu hakikat kata itu. Apa yang diulang? Yang dari awal sampai akhir. Oh, dari alfaz. Bayani menjelaskan hakikat alfazi, lafaz. Sudah? Sudah? Kenapa bisa atau kenapa perlu kita mengetahui hakikat sebuah lafaz atau lafaz-lafaz yang perlu diteliti? Karena di kasrati wuku'iha bainal munazirina. Banyak sekali lafaz-lafaz yang bagi kalangan pemikir, bainal munazirina itu artinya kalangan pemikir. Wali ta'alluqil bahti bi ba'diha dan berkaitannya pembahasan atau lafaz tersebut, penelitian lafaz tersebut bi ba'diha dengan yang lainnya, dengan yang lainnya. Maksudnya Ustaz, saya bingung. Begini maksudnya. Kenapa perlu kita
mengkaji atau memahami sebuah lapas yang dimana lapas perlu kita teliti karena dalam lapas itu bagi para peneliti atau para pemikir itu banyak kaitannya dengan lapas-lapas yang lain. Apa itu jatuh? Kira uang jatuh tadi. Apa itu jatuh? Sampah. Ada yang buang sampah di atas. Ya, buangkan sampah akhwatnya, anunya, ikhwannya. Adapun lapas-lapas yang perlu kita ketahui, ya, yang mana itu lapas-lapas tadi. Watilkal alfadu dan ada pun lapas-lapas yang harus kita ketahui tadi itu adalah nalkurha kami sebutkan bimayali berikut ini. Bimayali berikut ini. Yang mana lapas yang perlu kita teliti, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah al-munazaratu. Kata al-munazaratu. Apa itu al-munazarah? Dia adalah al-mudafi'atu. Kenapa? Kenapa kita? Kenapa kita? Eh, ada tadi teriakan. Kenapa? Al-mudafi'atu anis sa'ili wal mu'allali. Bukan mu'allal, mu'allil. Anis sa'ili wal mu'allili. Mudafi' membela atau menjelaskan bagi as-sa'il yang bertanya, orang yang bertanya. Wal mu'allil, orang yang mu'allil itu orang yang ada apa? Ada pertanyaan besar atau ada permasalahan yang perlu dia pecahkan. Itu mu'allil. Sama seperti bahasa sederhananya orang yang sangat apa orang yang berpikir keras. Itu mu'allil ya. Jadi munazarah adalah sesuatu yang dapat membantu orang yang bertanya dan orang yang sementara meneliti, meneliti atau berpikir. Irsyadan lil haqqi untuk mendapatkan petunjuk kebenaran kebenaran dalam sebuah lafaz atau menunjukkan sebuah kebenaran. Amma adapun amma adapun in kanatil mudafi'atu sebuah pembelaan li iskatil khasmi sudah. Kenapa gini? Kenapa gimana saya? Tidak bisa tulis artinya. Terlalu cepat nih. Sampai mana nih tadi? Siapa yang merasa cepat sekali? Bilang angkat tangan. Semuanya. Bagaimana pelannya pelan Ustaz? Saya ulang ya. Saya ulang dari sini. Ulang dari sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fi ilmi adabil bakti. Fi ilmi adabil bakti. Wa mawdu'ihi wa samratihi. Catat ini. Pembahasan adab-adab berpikir. Adab-adab berpikir. Wa mawdu'ihi. Dan mawdu'nya. Apa artinya tadi mawdu'? Bahasan-bahasannya. Atau materi-materi. Wa samratihi. Dan faedah-faedah. Katanya cepat tapi bisa tulis. Itu tahu dia. Di sini ada juga yang bilang beda-beda. Berarti bisa gitu. Sebahagian yang ini bisa. Sudah, sudah. Ya. Yang pertama, apa itu ilmu munazarah? Kan di sini ya. Ya. Apa itu ilmu munazarah? Bisa baca sudah. Ilmu munazarah. Apa dibilang ilmu munazarah? Adalah ilmu yang dimana ilmu itu kita bisa mengetahui cara berpikir yang dapat menjelaskan sesuatu dari sebuah kesalahan. Artinya apa? Ilmu munazarah membantu kita untuk membedakan mana yang salah, mana yang sah. Sudah? Siapa nama? Siapa nama? Ica. Ice. Contoh sederhana. Contoh sederhana. Ya. Ince hidup. Ince hidup. Bisakah dia, bisakah saya bilang Ince hidup sementara dalam satu waktu dia juga mati? Dia hidup, dia mati. Bisa? Bisa tidak? Saya bilang Ince hidup, mati juga. Tidak bisa. Itu salah kita dalam berpikir itu. Tidak bisa ada dua waktu, ada dua hal secara bersamaan dalam satu waktu. Kalau dia dikatakan hidup, berarti hidup, bukan mati. Tidak mungkin dia dikatakan hidup kalau mati. Ada kok orang mati dibilang hidup. Nah, ada orang mati dibilang hidup. Sekali lagi saya kasih contoh sederhana. Warna apa ini? Tembok. Tembok ini warnanya putih. Bisakah saya bilang warnanya merah? Kalau putih ya putih, tidak mungkin dia merah. Atau tidak mungkin dia hitam. Itu membantu kita untuk berpikir. Supaya tidak salah berpikir. Tidak mungkin, kaidahnya tidak mungkin ada dua sifat yang bertentangan, sifat yang bertentangan ya dalam satu waktu. Itu dibilang sifat bertentangan. Hidup mati. Tinggi pendek. Tinggi, sifat itu tinggi toh. Pendek itu sifat juga toh. Berlawanan tidak. Jadi kalau saya bilang HP ini pendek, baru saya bilang lagi HP ini tinggi. Bisa tidak dikatakan seperti itu? Kecuali nanti ada dalam waktu yang berbeda. Contoh, contoh ya. Dia ini ya. HP ini tinggi, lebih tinggi daripada. Oke, siap. Nah, ini waktu pertama. Waktu yang kedua, HP ini pendek daripada tangannya paham? Jadi tidak mungkin dia dikatakan panjang atau tinggi dalam satu waktu. Dia harus berada di waktu yang berbeda baru bisa mempunyai dua sifat yang berlawanan. Apa yang membuat kita bisa menentukan berpikir seperti itu ya? Karena ada pikiran. Maka pikiran itu ada kaidahnya. Kaidahnya apa tadi? Itu tadi. Tidak mungkin ada dua sifat yang berlawanan dalam satu waktu. Tidak mungkin. Dalam satu waktu dikatakan dia pintar. Waktu yang sama juga dikatakan bodoh. Tidak bisa itu.
Dia pintar di kelas A. Kenapa? Karena di kelas A itu isinya adik kelasnya semua. Dia bodoh di kelas B. Kenapa? Karena di kelas B itu isinya kakak kelasnya semua pintar-pintar. Tidak mungkin Ki bilang dia pintar di kelas B, baru bilang Ki juga di kondisi yang sama ya, baru bilang Ki juga dia pintar di kelas B. Dia bodoh di kelas B. Itu secara logika sah, paham? Apalagi ya, contoh sederhananya. Nah, sampai situ dulu ya. Lanjut. Apa materi-materi pembahasannya? Iyal bahisatul kuliah adalah pembahasan kuliah. Pembahasan kuliah. Jadi yang mana dibilang pembahasan kuliah? Pembahasan kuliah. Ada nanti kita membahas. Kuliah. Ada beberapa. Ada jenis. Apa itu jenis? Jenis. Ada or. Apa itu or? Sifat dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Ya, sampai di sini ada yang masih bingung tentang apa yang kita pelajari. Hah? Ada yang masih bingung? Masih bingung? Tentunya masih banyak yang bingung. Siapa kelas satu di sini? Satu, dua, tiga, empat, 15, 16, 17, 17 orang, 18. Paham kelas satu? Paham tanda tanya Ustaz. Besar. Bisa dipaham. Saya lanjut ya. Jadi pembahasan kuliah, jadi modulnya itu ada jenis, ada art, ada sifat dan lain sebagainya. Ada namanya jinsun kamil, jinsun nakis dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Terus apa faedahnya? Samratu yang ketiga, faedahnya dia al-qismatu anil qatai antil kal mabahisi. Ialah bisa apa tadi faedahnya ditulis? Menjelaskan anil qatai sesuatu yang sah mintil kal mabahisi dari pembahasan-pembahasan tersebut. Yang mana pembahasan itu? Ini jeans, art, dan lain sebagainya. Nanti pelajari. Nah, sekarang faslun, satu pasal. Faslun, satu pasal. Yang di atasnya faslun, satu pasal. Lama kanal qarbu. Adapun tujuannya min hadzal fanni, pelajaran ini apa tadi tujuannya? Mengetahui cara berpikir. Tak kala tujuannya pelajaran ini adalah mengetahui cara berpikir, maka yalzimu wajib. Siapa yang wajib? Semua orang yang berpikir. Semua orang yang berpikir. Siapa yang tidak berpikir di sini? Ada?
Ada orang yang tidak berpikir di sini, yang tiba-tiba hilang pikirannya. Kalau hilang pikirannya berarti orang orang stres, gila. Sudah ini, dari tak kala tujuannya ilmu munazarah adalah mengetahui cara berpikir, maka wajib bagi kita sebelum mengetahui sesuatu ialah menjelaskan atau menjelaskan apa tadi? Menjelaskan hakikat alfaz. Lafaz lah. Kembali contohnya kata makhluk. Sebelum kita berpikir apa saja itu makhluk, maka perlu mengetahui apa hakikat dari kata makhluk. Sebelum kita katakan si Ince ya, adalah makhluk, maka perlu kita dulu ketahui apa hakikat kata makhluk. Sebelum kita nyatakan Sudais adalah makhluk, maka perlu kita mengetahui hakikat kata makhluk itu. Bisakah tidak saya bilang? Dengar, bisa kata saya bilang langsung memponis HP, perhatikan, tahu HP? Handphone adalah barang elektronik, adalah barang. Bisa saya bilang tanpa saya tahu maknanya elektronik? Tidak bisa kita bilang ini barang elektronik kalau kita tidak paham apa itu elektronik. Apa definisinya dulu elektronik? Salah, salah. Jadi kalau ada ministerinya elektronik itu, ya, kalau bilang elektronik adalah sesuatu yang bisa dipakai foto, berarti yang tidak bisa dipakai foto bukan elektronik. Nah, itu. Nah, jadi elektronik adalah sebuah sistem yang menggunakan mesin, apapun itu mesinnya nanti, mesin komputer dan lain sebagainya itu elektronik, mechanical dan lain sebagainya, robot, apa, mobil itu ada elektroniknya, ada mesinnya, ada sistemnya. Nah, barulah kita bisa katakan ini HP adalah elektronik karena kita bisa pastikan di dalamnya ada sistem dan paham. Itu namanya mengetahui hakikat sebuah lafaz. Ya, begitu juga dengan sudais. Saya bilang sudais itu adalah manusia, tapi saya tidak tahu apa itu definisinya manusia. Jangan sampai bukan manusia. Eh, saya bilang ini manusia, ternyata bukan manusia, jin. Contohnya. Nah, maka ketahuilah dulu makna atau arti dari kata manusia. Apa manusia? Siapa yang bisa mendefinisikan manusia? Nah, adalah hewan yang hidup. Jadi kalau ada orang tidak berpikir berarti bukan manusia. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Ada pikir. Kalau ada orang bukan manusia ya. Kalau ada orang tidak ada akalnya, tidak ada pikiran berarti bukan manusia. Hewan mami. Hewan. Makanya tidak dipungkiri bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran adalah memicu kita untuk la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadabbarun. Agar kiranya kamu berpikir, agar kiranya kamu bertadabbur, agar kiranya kamu bermuhasabah. Itu tujuannya ayat. Supaya berpikir. Karena ayat itu untuk orang-orang yang berpikir. Jadi kalau saya bilang manusia, sudah adalah manusia, betul tidak? Kenapa bisa betul? Karena hewan berpikir. Manusia, jadi sudah manusia. Kalau encik berpikir tidak? Oh iya, berarti manusia jadi. Kalau yang di belakang berpikir tidak? Berpikir, kira-kira itu berpikir di dalam hati tak atau dalam pikiran tak? Marah tidak Ustaz kalau sementara bawakan pengajian baru kita main-main.
Ada tidak pikiran seperti itu? Jadi orang yang tidak berpikir seperti itu berarti bukan mau dibilang bukan manusia. Maka pikirkan semua apa yang ada di sekitar kalian sehingga kalian dinamakan manusia. Allah menciptakan bumi dan langit, siang dan malam supaya kalian bisa berpikir. Berpikir apa? Memikirkan ciptaan Allah dan meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan kalau tidak mau pikir semua itu berarti bukan manusia lebih rendah daripada apa ayatnya? Asfala, asfala, sah, safilin. Surah apa itu? Siapa yang bisa bacakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu illa alladziina stop. Apa artinya tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik manusia. Manusia bukan. Manusia bukan. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, kita. Oh, Putra. Anaknya Putri. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Umma radadnahu asfala safilin. Dan kemudian kami rendahkan dengan serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada tanah. Artinya Allah merendahkan manusia. Illa kecuali illa ladina kecuali orang-orang yang beriman. Tidak bisa beriman orang kalau tidak makanya ada dibilang Islam KTP karena tidak berpikir. Hanya sekedar mengaku dirinya Islam tapi tidak berpikir, tidak mempergunakan akal sehatnya. Wa amilus solihat dan berbuat amal soleh. Tidak bisa orang berbuat amal soleh kalau tidak. Mana mana buktinya tidak bisa orang berbuat amal saleh kalau tidak berpikir. Dia tidak akan bisa mengetahui ini baik atau buruk sih. Ini jelek atau bagus sih. Kalau dia tidak bisa menentukan mana bagus, mana jelek, berarti dia tidak berpikir. Maka dia tidak akan bisa berbuat amal baik. Paham sampai di sini? Sudah ya? Paham begitu? Nah, sudah nih kalau paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sambung? Sudah nih? Siapa bilang sudah nih? Dikatakan dulu. Eh, yang di atas. Bilang sudah yang angkat tangan. Tidak apa-apa Ji, kalau bilang Ji sudah nih, karena lama-lama nih tadi saya sudah jadi. Tidak apa ya. Apa pertanyaannya? Hmm. Nah, kira-kira anak kecil, ya, anak kecil dikatakan manusia tidak. Nah, belum bisa berpikir. Hewan, masih hewan ki. Potensi berpikirnya sudah Allah ciptakan, tapi belum bisa digunakan. Ya, apakah dia tetap dinamakan manusia? Manusia tapi tidak terbebani dengan segala kewajiban. Karena orang yang terbebani dengan kewajiban sholat, wajib bersedekah, wajib puasa,
apa wajib zakat, wajib puasa, wajib haji adalah orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, namakan orang, ya. Orang yang tidak berakal maka tidak wajib mengerjakan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hanya orang yang berakal yang mempunyai apa? Orang mempunyai akal yang wajib mengerjakan perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengerjakan pekerjaan apa perintah Allah, maka dia orang yang tidak berakal. Berarti dia bukan manusia yang sempurna. Jadi dikatakan manusia, dia manusia tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah dia tidak dibebani dengan berbagai macam kewajiban. Paham? Apalagi? Mana yang tadi? Sampai mana tadi? Wajib bagi kita mengetahui hakikat lafaz, lafaz. Hakikat lafaz, lafaz. Allati yang tadi membutuhkan ilaiha, membutuhkan ilaiha al munazarah. Pikiran atau penelitian. Di antaranya yang pertama adalah kata al-munazarah. Perlu kita tahu al-munazarah. Apa itu al-munazarah? Apa tadi al-munazarah? Yang mudafi'atu anil sa'ili wal mu'allim. Adalah sesuatu yang dapat membantu atau menjelaskan dari orang yang bertanya atau orang yang sementara berpikir. Irsyadan memberikan petunjuk, irsyadan dil haqqi kepada sebuah kebenaran. Amma in kanatil mudafi'atu li iskatil khasmi summiyat dalilan. Adapun kita selesaikan usaha ini ya. Daisy Joy saya kira mau bertanya apa itu Daisy. Silakan. Kasih lagi contoh biar tidak terlalu pusing dengan pembahasan. Ketika saya bilang rumah, rumah, perhatikan. Ketika saya bilang rumah, apakah ini bisa saya bilang rumah? Meja itu adalah rumah. Kenapa tidak bisa? Karena keluar dari definisi kata rumah. Siapa yang bisa mendefinisikan rumah? Menjelaskan hakikat kata rumah. Rumah adalah sesuatu yang dapat ditinggali oleh seseorang di tempat dia menjadi tempat dia berteduh dari teriknya panas mata. Jadi kalau ada gubuk-gubuk berorang tinggal di situ bermalam, apakah bisa dikatakan rumah? Bisa. Bagi orang yang tidak ada uangnya kasihan untuk membangun rumah jadi bikin dinding, bikin atap, ada lampunya, itu tuh minat tempati, itu yang jadi rumah. Karena definisi rumah sih simpel, ada atap melindungi kita dari panas dan hujan. Kalau sudah itu yang bisa ditempati berarti itu rumah. Kira-kira ini bisa ini katakan rumah. Bisa tidak masuk orang di sini bertajuk tidur? Tidak bisa, berarti bukan rumah. Motor rumah? Tidak. Kenapa bisa? Karena tidak bisa dipakai berteduh mungkin di bawahnya motor. Nah ini kok. Kenapa ya?
Kita sambung minggu depan. Tidak bisa kecepat-cepat itu sholat maghrib. Nah, buka puasa. Sedikit sekali Ustaz bisa terangkan kalau begini. Aslinya masih banyak Ustaz mau terangkan 2 lembar begini. Minimal 2 lembar. Tapi karena waktu sempit, maka Ustaz tidak bisa terangkan. Jangan sampai ku terangkan ini sampai jam 12 malam. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.